dokter dari tadi kemana aja diteleponin gak diangkat? Bu, ada pasien gawat. Iya Bu Dokter, padahal kita udah jelasin kalau klinik kita itu nggak bisa menanganinya. Iya Bu, tadi saya udah sarankan ke rumah sakit. Tapi katanya nggak ada uang. Katanya sih dia dari keluarga nggak mampu. Memang pasiennya keluarnya apa? Mau melahirkan Dok. Hah? Ya. Oh, maaf mengganggu. Bagaimana ini pasien menjerit-jerit terus mau melahirkan. Sudah berapa lama pasien di sini? Ya, 1 jam lama kali kalau kamu ngomong. Kenapa kalian gak langsung bawa dia ke klinik bersalin? Kalau nggak ke rumah sakit bersalin? Dia itu meraung-raung dokter. Pas ku tengok, gak enak kali mukanya dokter. Lagi pula dokter, kalau orang begitu biasanya ada ngadong hepe. Bener nggak? Iya nggak? Terus kita harus kayak gimana ya Bu? Saran saya, Kelamaan kalau kamu ngomong. jangan begitu Bang Togar. Sri kan memang asistennya Bu Dokter. Iya Bang, Sri kan emang berurusan sama pasien. Kalau Bang Togar berurusan sama uang. Ya sudah, mari kita lihat yuk. Ini Pak Madun kemana? Kok nggak jaga keamanannya? Iya dokter, dia lagi jaga di ruang pasien dokter. Loh, bukannya dia harus jaga keamanan, bukan jaga pasien. Saya nyuruh Bu Dokter soalnya cuma dia yang kuat bawa pasien ke ruang periksa. Udah pergi sana. Halo Bu, saya dokter Sinta. Tolong usir dia dokter. Saya nggak mau anak saya mirip dia dokter. Usir dia dokter. Ibu kami rujuk ke rumah sakit bersalin ya Bu ya. Nggak mau dokter. Saya maunya di sini aja dokter. Saya mau anak saya mirip sama dokter. Cantik kayak dokter. Usir dia dokter. Ngapain dia di sini? Saya nggak mau dia di sini dokter. Pergi dia terus cepat Bu dokter. Usir dia. Sudahlah kau madu di sana. Kok ada debt collector di sini dokter? Debt collector. Aku kasir dokter. Usir dia dokter. Saya jijik sama dia dokter. Cepetan dokter usir dia. Aduh dokter. Aduh sakit dokter. Aduh dokter cepetan dokter. Saya mau brojol ini dokter. Baik ya Bu, kakinya diregangin dulu. Ibu relax ya Bu ya. Jangan teriak-teriak ya Bu ya. Ya Bu, diatur lagi napasnya ya Bu ya. Dikit lagi ya Bu ya. Ibu relax. Jangan pejemin mata ya Bu ya. Dikit lagi ya Bu ya. Nafasnya Bu. Bu Dokter, apa enggak kita telepon suaminya aja Bu? Iya Bu, supaya nangis psikologinya. Bu, ada nomor telepon suaminya biar kami hubungi. Saya nggak mau suami saya di sini. Nanti anak saya jelek seperti dia. Udah jelek orangnya, jelek pula nanti kehidupannya. Aduh dokter, aduh cepetan dokter. Iya Bu, kita hubungi setelah Ibu melahirkan. Kita standby aja dulu. Begitu Ibu selesai melahirkan, baru kita hubungi suami Ibu. Gak usah ditelepon, suami saya ada di sini. Maksudnya gimana Bu? Suami saya, Mas Madun. Dikit lagi Bu. Ya udah Mas Madun. Iya, anak ketiga lahir lagi. Anak ketiga lahir lagi dengan selamat. Alhamdulillah. Mas Madun kok nggak ngomong kalau itu istrinya? Mas Madun kan tahu ini tuh klinik umum bukan spesialis kandungan. Kalau ada apa? Siapa yang mau tanggung jawab? Bentar, perasaan istrinya Mas Madun bukan kayak ibu yang tadi deh. Istri kedua. Mas Madun, jangan-jangan Jadi kau ini ya, yang bikin semuanya semua gratis. Jangan mentang-mentang klinik kita ini bisa membantu keluarga gak mampu. Jadi dimanfaatkan sama Mas Madun. Mas Madun kan tahu klinik kita lagi krisis keuangan. Betul itu. Udah deh, Mas Madun nggak usah pasang muka melas kayak gitu. Kita nggak ada kasihan-kasihan ya sama Mas Madun. Lagian Mas Madun ngapain sih sosokan punya istri dua? Istrinya mau lahiran aja nyari yang gratisan. Mau dikasih makan apa tuh anak? Daun. Pisahin aja. Pakai pisau segala lagi. Aduh, segala. Apa? Anu
Bu Dokter. Sering BAB, mual-mual dan muntah-muntah. BAB-nya bagaimana, Pak? Ya, seperti biasa, Dok. Jongkok. Saya nggak kebayang kalau sambil lari-lari. Nah, itu Bu Dokter tahu. Kok masih nanya? Apa perlu saya merubah posisi jongkok saya, Bu Dokter? Saya tanya, BAB Bapak keras, cair, atau berdarah BAB-nya? Saya nggak tahu, Bu Dokter. Kan saya nggak lihat. Yang saya rasakan perut saya sakit, nyeri, sama kram. Baik, Pak. Ini resepnya, obatnya tolong dihabiskan ya, Pak. Saya jadi sakitnya apa, Bu Dokter? Bapak terkena diare. Semoga aja ini hanya gejala awal ya, Pak. Semoga cepat sembuh. Terima kasih, Bu Dokter. Mari, Pak. Bapak Brian. Panggil nama saya Brian ya, Sus. Iya, nanti malam aku ke rumah Papa. Papa mau dibawain oleh-oleh apa? Iya, ya udah ya, Pak ya. Bye, Pak. Mas Brian. Apa kabar, Ibu Dokter? Baik, Mas. Silakan duduk. Ada keluhan apa, Mas? Keluhan ya? Aku kangen sama kamu, Sin. Mas, ini tempat kerja aku. Dan di sini tempat ngobatin orang-orang sakit. Loh, kamu pikir aku ini nggak sakit? Itu bukan masalahku. Bukan masalah gimana? Kamu main pergi begitu aja dari hidupku. Aku nggak pernah pergi dari hidup kamu. Kamunya aja nggak pernah bisa berubah. Kamu nggak peka. Kamu nggak sensitif sama semua kemauan aku. Udahlah, Mas ya. Aku nggak mau bahas yang beginian di tempat kerjaku pula. Oh, udah ada laki-laki lain di hidupmu selain aku, ha? Enggak. Aku lagi fokus kerja. Udah ya, Mas. Aku nggak enak sama pasien berikutnya. Sin, aku di sini juga pasien kamu. Tadi aku di depan registrasi loh. Dan aku juga dapat nomor antrian. Nggak begitu, Mas. Ya begitu dong, Sin. Kamu masih keras kepala ya? Lah, ini kan semua karena kesalahpahaman kamu. Siapa di dunia ini yang mau diselingkuhin? Yang selingkuhin kamu itu siapa? Pakai nanya lagi ya? Kamu buat apa masih komunikasi sama Tisa? Kamu buat apa foto berdua sama Tisa? Tisa, aku datang ke rumahnya itu karena dia ngabarin aku kalau bapaknya meninggal. Aku datang ke sana itu cuma melayat dan kami sempetin berfoto bersama-sama. Kan nggak berdua. Kamu kenapa nggak coba menghirap pada saat itu? Kenapa kamu nggak langsung pulang pada saat itu? Udahlah, Mas, aku nggak enak sama orang-orang di depan ngedengar obrolan kita. Aku datang ke sana tuh dengan niat baik, melayat. Lagi pula aku kan mengenal mereka. Aku nggak enak dong main pergi begitu saja. Dan yang paling penting aku nggak ada niat dan tujuan tertentu apalagi untuk selingkuhin kamu. Buktinya setelah aku ketemu Tisa, setahun dari itu aku nggak pernah ketemu dia lagi. Bahkan aku juga nggak pernah ketemu wanita lain selain kamu. Udah ya, Mas, waktu konsultasinya udah habis. Aku nggak enak sama pasien selanjutnya. Oke. Kamu nggak mau nganterin aku ke depan? Ya. Bu dokter. Bu dokter mau ngapain? Ruangan Bu dokter di sini, bukan di situ. Lucu kali dia ngelawak kali ya. Dasar. Alamak. Kau ini kenapa kau ini? Nangis? Hei, jangan nangis lah kau. Ya, semoga aja itu bukan pacarnya Bu Dokter. Soalnya gue baru aja minta nomornya. Ya elah,
Sebelum jalur kuning melengkung, kau bisa merayu dia. Tenang aja kau. Tahu, meskipun dalam mimpi. Kalian menertawakan saya? Oh tidak Bu, kami tidak menertawakan Ibu. Kami menertawakan Yuni. Dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Gara-gara cinta jadi bodoh. Halo, dengan Tania Klinik Dokter Sinta. Ada yang bisa kami bantu? Gimana Pak? Oh sudah buka dong Pak. Iya Bapak bisa langsung datang ke sini. Nanti dokter kami siap membantu. Apa Pak? Besok? Oh udah oke. Iya Pak, mau besok, hari ini atau kemarin juga bisa. Iya, oh ya udah kalau mau datang sekarang ya Pak, ditunggu. Oke. Terima kasih. Aduh, pasien labil banget sih. Ampun deh. Loh, Bapak pasien yang barusan telepon ya? Kok cepat banget sih nyampenya? Bukan, Sus. Lah, terus yang tadi telepon siapa? Duh, mana saya tahu, Sus. Iya juga sih. Bapak udah pernah berobat di sini? Kok yang ditanya itu sih, Sus? Bukan penyakit saya yang ditanya. Iya, kami kan registrasi pasien dulu untuk administrasi dan riwayat kesehatan Bapak nantinya. Namanya siapa, Pak? Jamaluddin. Jalan malam udara dingin. Serius, Pak? Ya enggak lah, Sus. Terus Bapak umurnya berapa? 30 tahun. Alamatnya, Pak? Jalan Keramat, Gang Kuburan, Kampung Runtuhan Mayat, Tangerang, Indonesia. Serem amat, Pak, alamatnya. Aduh, Sus. Jangan kebanyakan nanya. Saya bisa bikin serem nih klinik. Jangan dong, Pak. Nanti saya di sini serem. Ya udah Bapak udah terregistrasi ya. Sekarang Bapak bisa langsung ketemu Bu Sri. Bapak dari sini lurus, habis itu belok kanan ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Bapak Jamaluddin. Ya betul, Bu. Silahkan, Pak. Bapak Jamaluddin ya? Kok Bu Dokter udah tahu nama saya? Usia 30? Ibu dokter apa dukun? Oh bisa aja, kan saya udah tahu dari admin. Saya nggak ngerti, Bu. Kan Bapak kesini untuk berobat bukan untuk ngerti. Jadi keluhannya apa Pak? Nafas, Bu Dokter. Nafasnya kenapa? Kayaknya anginnya pada ngumpul di sini nih. Lagi pada meeting kayaknya anginnya di sini loh, Bu Dokter. Sesak nafas ya? Tolong dicerai-beraikan anginnya di sini. Biar gak pada ngumpul, Bu Dokter. Bapak kayaknya bergadang ya, jadi sesak nafas. Bu Dokter udah tahu. Ya kan saya mendiagnosa penyakit Bapak. Bapak kayaknya harus kurangnya bergadang deh. Tapi kan saya kerjanya jaga malam, Bu Dokter. Berarti Bapak harus berkualitas tidur siang Pak, atau istirahat. Iya juga sih. Tapi kira-kira obatnya apa ya, Bu Dokter? Ini saya lagi bikin resepnya. Baik, Bu Dokter. Terima kasih ya. Bapak Jamaluddin. Iya, saya Bu Dokter. Pak, ini Bapak ke kasir dulu ya, baru kesini lagi. Iya. Pak, Bapak! Bapak kenapa, Pak? Pak! Sri, panggilin Bu Dokter Sri. Ini kenapa ini? Bu! Sebentar. Bu Dokter! Bu Dokter! Ada yang pingsan, Bu. Ayo, Bu. Kalian kenapa sih teriak-teriak kayak ada kebakaran aja? Ini Bu, ada yang pingsan, Bu. Ini awalnya gimana? Kok bisa begini? Awalnya saya kasih nota pembayaran, terus saya suruh ke kasir. Malah pingsan kayak gini. Jangan-jangan gara-gara tembus obatnya mahal, Bu. Kalau nggak ada uangnya kan kita bisa bantu. Maafin aku ya. Sepertinya kita tidak berjodoh. Aku menikah dengan pilihan orang tuaku. Aku izin menikah ya Mas Jamaluddin tersayang. Love.
Oh, Bu Dokter. Jadi, dia pingsan itu bukan karena resep dari Bu Dokter. Karena dia lihat WhatsApp ini ditinggal nikah. Udah cukup. Sekarang bawa pasien ke ruangan rawat sampai dia sadar ya. Oke, siap Bu Dokter. Ya sudah, yuk kita gotong dia. Ya, kau taruh di sini. Nah, bangunkan dulu. Ah. Ayo. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja dia duduk sendirian. Permisi Pak. Idih. Lagi duduk sendirian diganggu. Mohon maaf lahir batin, Mas. Bacaannya udah hilang. Di sini tidak menerima sumbangan apapun, Mas. Saya nggak minta sumbangan Pak. Terus, situ mau berobat? Saya mau bertanya dulu boleh? Idih, nanya mulu. Boleh, saya jawab. Mau nanya apa? Apa di sini ada obat amnesia Pak? Idih, Mas. Ini klinik, Mas. Dokter Sintal. Semua obat pasti di sini banyak. Sekarang kita daftar dulu, masuk. Baru nanti ditangani dokter secara proporsional. Oke? Profesional Pak. Maksud saya itu. Karena bibir saya agak lebih. Kalau gitu kita masuk dulu. Yuk. Situ orang kan ya? Oh iya, yaudah. Permisi Bu Tania. Iya. Ini ada pasien yang mau daftar. Oke? Semoga lekas sembuh. Iya Pak, ada yang bisa saya bantu? Permisi Bu. Apa ada obat amnesia untuk saya Bu? Bapak sebelumnya sudah pernah berobat di sini? Belum lah Bu, ini saya mau berobat. Yaudah kalau kayak gitu kita registrasi dulu ya Pak. Saya mau registrasi. Kalau obat itu ada Bu. Iya, nanti pasti dibantu sama dokter kami, tapi Bapak harus registrasi dulu di klinik kami. Ntar bohong lagi. Saya udah datang klinik itu Bu, 170 klinik Bu. Tapi semua obat yang saya cari itu nggak ada. Obat amnesia kan Pak? Obat agar saya amnesia Bu. Saya ingin lupa ingatan. Saya ingin lupa kalau saya itu punya hutang. Dikejar-kejar debt collector. Nggak punya kerjaan saya Bu, pengangguran. Dan chat WA saya itu cuma di-read doang sama pacar saya. Nggak pernah dibales. Dan lupa kalau saya pernah kecewa. Aduh. Kalau gitu, sebentar ya Mas, saya mau tanyakan dokter dulu. Mohon maaf Pak, ada yang bisa kami bantu? Saya butuh obat penghilang ingatan Bu. Saya pengen amnesia Bu. Saya udah nggak tahan lagi Bu. Bapak jangan menyerah ya Pak. Bapak harus tetap berjuang. Bapak harus kuat. Bapak harus sabar untuk tetap menghadapi cobaan hidup ya Pak. Ibu jangan mengajarkan saya tentang kesabaran Bu. Saya 3 hari 3 malam nggak makan Bu. Kurang sabar bagaimana saya menjalani hidup ini Bu. Tapi hidup memang tidak berpihak kepada saya Bu. Gendang telinga saya hampir pecah. Setiap ada tagihan pinjaman online Bu. Topen listrik juga habis lagi. Saya dipecat di perusahaan Bu. Barusan saya diputusin sama pacar saya Bu. Pacar saya memilih pria lain. Yang paling menjadikan itu, pria itu adalah bapak saya Bu. Tapi beribu-ribu maaf ya Pak, kami tidak ada obat agar orang itu amnesia. Ibu kan dokter ya? Harusnya bisa dong bikin obat itu Bu. Tapi maaf ya Pak, kami tidak bisa membuatnya. Dokter macam apa kamu? Hah? Bikin obat lupa ingatan aja kamu nggak tahu. Dokter palsu ya? Hah? Mas Madun? Mas? Ya Bu Dokter. What happened Bu Dokter? Idih. Ini kenapa pasien nangis begini cengeng amat? Kenapa Bu? Kamu lagi. Katain di sini ada obat. Segala obat ada. Mana? Wah, di sini obat banyak. Ini klinik, ini dokter. Obat apa juga banyak di sini. Kata dokter nggak ada. Dokter, emang nggak ada obatnya? Ya jelas gak ada dong Mas Madun. Yang dia cari itu obat buat hilang ingatan. Idih. Manusia macam apa lu? Di mana-mana juga orang berobat pengen inget, malah ingatan lu pengen hilangin. Lu gimana sih jadi orang? Emang lu punya masalah apa, Tong lu? Ih, gila. Saya selalu gagal mendapatkan wanita yang berkelimang harta. Idih.
lo mau cari pasangan wanita yang berimbang harta gitu, yang hartanya banyak, yang punya Pajero, ya, yang punya Rubicon gitu. Idi, lu nggak usah punya pasangan, lu harus cari pesugihan. Sono, baik duit tuh. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama omongan kamu tadi. Idi, orang gila kali yang tanggung jawab begitu. Lu ngatain gue gila? Hah? Lu tuh yang gila. Orang gila mana yang bisa bohong? Hah? Bro, mestinya lu itu baca ke rumah sakit jiwa, bukan kemari. Hah? Mana tadi? Rumah sakit jiwa. Bener juga itu. Tuh. Tapi ingat, kalau di sana itu nggak ada obat yang aku cari, tetap kesini lagi. Ngapain? Terima kasih ya ganteng. Woi, saya dipanggil ganteng. Emang ganteng bener. Madun, lain kali hati-hati ya kalau nyuruh orang masuk. Masa orang gila disuruh masuk? Bu dokter, mohon maaf. Tadi mas saya pertama ketemu dia normal-normal aja, ngomongnya nyambung. Speak-speaknya tuh kayak speak orang waras, nggak apa-apa. Awas ya kalau misalkan nanti sampai ada orang gila lagi, nanti kamu yang saya suruh periksa biar sama-sama gila. Untung Tuhan dari kesabaran saya. Kalau enggak, sudah gigit Bu Dokter. Ih, Bu Dokter kagak ada lagi. Bu Dokter kemana? Kerja lah. Berarti kamu juga kerja ya? Iyalah kerja. Aku keluar aja dah. Di sana. Aku lupa. Jangan lupa cantumkan nama aku di sini. Nama Ringgos tuh. Ya udah saya ke sana sekarang. Ngomong-ngomong berapa biayanya, Pak? Hah? Mahal amat? Ya udah saya ke sana sekarang ya. Kang Jamu. Enggak ada Kang Jamu. Mas Madun. Ya, siapa ya? Idi, Bu Dokter, ngagetin aja. Ada apa Bu Dokter? Grab saya udah sampai belum? Grab? Belum datang tuh. Bu Dokter pesen Grab? Kita telat kali. Iya ya. Mas Madun, kenapa ya biaya perbaikan mobil di bengkel yang cuma dikerjainnya 1 jam, tarif montirnya lebih mahal ya dibanding tarif dokter? Gimana saya harus menjawab ya Bu ya? Saya kan bukan seorang dokter dan bukan seorang montir Bu. Jadi agak sulit saya untuk menjawabnya itu. Tapi kan Pak Madun punya pikiran untuk berpikir kan? Yang pikiran lebih cerdas itu adalah Ibu, bukan saya Bu. Saya seorang satpam. Tapi kan saya nggak bisa mikirin semuanya Pak Madun. Iya juga sih Bu ya. Oh gini aja deh Bu. Mungkin Bu ya. Kalau seorang dokter itu kan ngurusin manusia dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan semua sama. Nah mungkin kalau montir sesuai perkembangan zaman itu kan selalu update Bu. Mobil ada yang keluaran baru dan juga harus dia belajar lagi. Nah jadi wajar Bu kalau montir itu gajinya lebih gede karena lebih berat juga tantangannya gitu loh Bu. Kali gitu Bu. Iya juga ya. Lah iya kali lah. Ngomong-ngomong Grab saya kemana ya kok nggak nyampe-nyampe? Loh Ibu lihat aja di Google Map. Oh iya lupa, terus aja dulu. Ibu luarnya lupaan sih. Ya ampun Pak Madun. Kenapa? Saya belum pesen. Idi Bu. Sampai kiamat kurang 3 hari juga kagak bakalan datang tuh Grab. Orang belum dipesan nungguin. Mendingan Bu nungguin yang lain aja Bu. Ya udah saya pesen dulu deh. Ya pesen lah. Sin? Mas Brian, kamu ngapain kesini? Ya justru aku kesini nyariin kamu. Kemana lagi coba kalau bukan di sini? Klinik bentar lagi buka loh. Ya justru sebelum klinik ini dibuka dan beroperasi, saya datang ke sini bener dong. Tapi aku bentar lagi mau pergi ke bengkel. Aku mau ngambil mobil soalnya udah janjian juga sama orangnya. Ya udah kalau gitu aku antar aja ya. Toh belum pesen taksi online juga kan? Gak enak lah Mas. Ntar dikira ngapa-ngapain. Mas, aku tuh udah nyaman sama hidup aku. Please lah, jangan ganggu. Justru sekarang aku yang gak nyaman, Sin. Ya terus itu jadi urusan aku juga. Hidup kamu, ya hidup kamu. Uruslah. Hidup aku, biar aku yang urus. Oke, aku akan pergi kalau itu emang maunya kamu. Tapi dengan satu syarat. Kamu jangan berpikir dan jangan pernah berpikir kalau aku ini selingkuhin kamu. Bisa? Ya, aku bakal berusaha sebisa mungkin. Mas Madun? Ya, Mas Brian. Ini Ada apa ya?
Ini ada sedikit rezeki buat anak Mas Madun yang baru lahir. Aduh, jangan ngerepotin, Mas. Jangan ngerepotin. Nih, langsung kasih ke istri ya, buat anaknya loh. Jangan dipakai buat judi online. Ini buat anak saya? Heeh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mas Brian panjang umur, banyak rezekinya, tambah tampan. Amin. Nih ada lagi nih, tambahan buat teman-teman di dalam buat makan siang. Ini nggak bercanda kan? Enggak. Alhamdulillah. Ini duit buat beli susu. Terima kasih Bapak Brian. Buat beli susu, ini buat beli susu. Ini kurang. Mas Madun nggak boleh pelit, ini kurang. Ini buat beli susu anak saya. Ini lu udah punya susu kan? Nah, tapi kan masih kurang. Butuh susu lagi. Si Pak Madun. Makasih Mas Madun. Bu dokter, itu diambil buat beli susu. Bu dokter punya susu? Punya buat beli susu nggak? Bu dokter, itu sis aja. Pegang-pegang lagi. Makasih ya. Kalian tahu nggak? Kalau makan siang begini gratis, aku bisa hemat. Kalian tahu kan? Begini nih, kalau mental orang keuangan, maunya gratisan terus. Ya kalau ada yang gratisan ngapain bayar? Tapi kan nggak gitu juga kali Bang Togar. Sudah. Sudah, kau jangan ribut. Makan kau. Kalian seru banget. Gabung dong. Silakan Ibu. Bangku. Yuni mana? Tadi izin makan di luar, Bu. Kayaknya nih Bu ya, dia makan siang sama pasien yang ganteng kemarin loh Bu. Pasien yang mana? Itu loh Bu, yang sama ibu itu loh. Yang ganteng itu loh, bagikan artis top itu loh Bu. Masih Bu nggak tahu. Kau bisa? Ya bisa lah Bu. Ya si Yuni juga. Kau tahu kan Samitan kan, ya kan? Diam-diam, udah handphone. Emang aku nggak tahu ya nggak? Kan? Ya nggak? Apa sih? Itu loh dia minta nomor telepon. Oh iya. Kau nggak tahu. Bapak Deden. Silakan Pak. Isi dok. Silakan duduk Pak. Oh iya dok, terima kasih dok. Apa keluhannya Pak? Mata saya pengen diperiksa dok. Bapak jangan dikucek-kucek gitu Pak matanya. Nanti iritasi. Saya tuh kalau ngelihat TV agak susah dok. Sebentar saya periksa. Bentar ya. Ini huruf apa Pak? X. Kalau ini angka berapa? 8 dok. Sepertinya mata Bapak normal-normal aja. Emangnya dari kapan Bapak nggak bisa lihat TV? Sejak TV dijual dok. Bapak jangan bercanda dong. Enggak, saya kan serius sama dokter. Coba deh dokter berdiri di sana dan tunjukin huruf-hurufnya ke saya. Ini huruf apa? Kalau gitu nggak kelihatan dok, nggak jelas. Tapi kalau saya pakai kacamata ini, nah itu huruf B. Muka dokter juga cantik sekali hari ini. Terus Bapak ngapain kesini? Sebenarnya sih saya nggak mau pakai kacamata ini lagi dok. Soalnya kalau pakai kacamata ini, yang deket nggak kelihatan dok. Jadi saya nggak kelihatan. Kalau dokter sih terlihat jelas dok ya. Saya rasa Bapak salah beli kacamata. Saya saranin Bapak ke toko optik. Nah, saya sudah pernah coba dok. Malah saya disuruh ganti kacamata yang baru. Tapi itu harganya mahal banget dok. Ya tolonglah dok, bantu saya dok, please. Paling Pak
Bapak saya kasih dulu obat anti iritasi. Selanjutnya saya rekomendasiin Bapak ke dokter spesialis mata ya Pak ya. Itu klinik teman saya. Ini saya kasih nomor handphonenya. Semoga bisa membantu ya Pak ya. Loh kok dikasih ke temennya dok? Nanti kalau dikasih ke temennya saya harus jelasin lagi, ribet lagi nanti. Ya kan ribet dong Pak, kan itu dokter spesialis mata. Yaudah nih, nanti saya coba ya. Baik, ada yang lagi yang bisa saya bantu? Ayo kita jalan. Maaf dok, permisi. Tunggu sebentar ya Pak. Ya, oke. Halo, ini dengan Ibu Rosa. Saya Deden, saya dapat rekomendasi dari dokter Sintal untuk mengobati mata saya. Keluhannya apa, Pak? Saya ingin tidak pakai kacamata lagi, dok. Mata saya ada minus dan silindernya. Kemungkinan besar kalau itu dioperasi, Pak. Bisa dengan operasi lasik. Paling lama 1 jam operasinya. Kira-kira berapa ya biayanya, dok? Sekitar 20-30 juta, Pak. Apa? Ada apa Pak? Kok teriak-teriak? Bagaimana sih, dok? Saya akan ke sini berdasarkan rekomendasi supaya dapat yang lebih murah. Kenapa jadi lebih mahal? Pak, berobat di sini memang lebih murah. Kalau Bapak mau gratis juga saya bisa gratisin kok. Oh, dokter gratis? Jangan kurang ajar kau. Yun, tolong kasih obat untuk Bapak ini. Bang Togar, ingat ya, itu obat yang digratisin. Saya nggak butuh obat ini. Saya nggak pakai kacamata lagi. Loh, saya kan sudah kasih rekomendasi dokter spesialis mata, Pak. Itu mahal sekali loh, Bu Dokter. Bagaimana sih dokter nggak mengerti? Bodoh banget. Kau bilang dokterku bodoh cantik gini? Hah? Kau yang bodoh. Kamu yang bodoh. Sri, pasiennya yang sudah datang suruh masuk ke ruangan saya ya. Pak Jono. Pak. Pak Jono. Pak. Kelelahan kali dia sus. Saya aja dulu. Harus tetap antri ya Pak. Pak Jono. Hei, orang kayak begitu jangan pelan-pelan kau membangunkannya. Masa kalah suara ngoroknya dengan suara kau? Nih caranya, ikutin aku. Kau minggir dikit. Hebat bangun! Jangan kasar begitu Bang Togar. Kalau kok kelamaan. Silakan Pak, giliran Pak Jono. Ngomong dari tadi dong sus, jadi saya nggak ketiduran. Mari. Dasar lama. Mau aku teriakin kau? Silakan duduk Pak. Bagaimana Pak keluhannya? Begini dok, saya suka ngorok saat tidur. Ngoroknya kenceng Pak? Ya kata teman-teman saya kenceng banget dok. Ngeganggu istri Bapak? Saya belum menikah loh dok. Oh, jadi Bapak tidur sendiri ya Pak? Menurut saya sih itu bukan masalah. Nggak jadi masalah gimana dok? Gara-gara saya tidur ngorok, saya sudah dipecat kerja 5 kali. Bapak kenapa tidur di tempat kerja? Ya itu urusan saya dok, mau tidur apa enggak. Yang jadi urusan dokter, bagaimana cara ngilangin ngorok saya. Oke baik Pak. Pertama, Bapak posisinya harus miring kalau tidur. Kedua, Bapak tidurnya harus cukup. Ketiga, Bapak kalau tidur kepalanya diangkat atau enggak harus tinggi. Keempat, Bapak jangan mengonsumsi alkohol atau obat penenang. Kelima, Bapak harus berhenti merokok. Nah, itu baru saya paham dok. Oke dok, terima kasih. Mari Pak. Pak Gito. Yes, yes. Silakan. Pak. Maaf. Pak. Bapak, maaf ya Pak, dilarang tidur di sini. Ini untuk ruang tunggu pasien.
Terus ada tempat tidurkah di sini yang bisa saya tiduri? Ya nggak ada, Pak. Kalau Bapak mau tidur ya di rumah Bapak. Saya kan mau mempraktekin apa yang diperintahkan dokter tadi. Kalau saya tidur dengan posisi miring, bisa hilang ngorok saya. Ya tapi praktekinnya di rumah aja, Pak. Jangan di sini. Kalau di sini pasti ganggu yang lain. Terus bagaimana saya bisa tahu kalau ngorok saya hilang atau masih ada kalau saya tidur di rumah? Ya kan ada istri atau anak Bapak yang ngasih tahu. Saya belum menikah loh, Sus. Ya udah terserah deh. Itu urusan Bapak. Pokoknya jangan tidur di sini ya, Pak. Ada apa ini, Yun? Ada apa sih? Ini loh, Bapak ini maksa buat tidur di sini. Pas kami gitu. Pak, ngapain kau tidur di sini? Saya mau tidur miring di sini, mau ngecek ngorok saya masih ada apa enggak. Kau belajar gila? Sampean kok ngatain saya gila? Saya kan ikut anjuran dokter di sini. Ya kan, kau tidak usah praktekkan di sini, bisa di rumah. Saya sudah jelasin khususnya kalau saya tidur di rumah nggak ada yang ngasih tahu saya kalau ngorok saya masih ada apa enggak. Itu kan bukan urusan kita di sini, tahu kau? Berarti kalian semua tidak bertanggung jawab sama pasien di sini. Bikin orang kesel aja kau. Kau mau pergi apa enggak? Saya mau tidur di sini, Bang Bata. Tidur. Ayo aku tidur. Selamat siang, Pak. Siang, iya Mas. Pesanan buat Ibu Yuni, Pak. Oh, paket buat Ibu Yuni? Iya. Oh, terima kasih ya Mas. Foto dulu ya, Pak. Oh, boleh. Sini ya? Ya, situ. Senyum, Pak. Ini udah senyum, Mas. Oh, udah ya? Aduh. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih. Mas Yuni, ini ada kiriman paket. Idih, banyak banget ini. Oh, udah sampai ya, Pak? Dari doi ya? Baru proses, Pak. Doain aja ya. Amin, mudah-mudahan lancar. Makan gratis tiap hari dah. Hemat sifat utama gitu. Jadi ya kan gaji utuh. Tania, Sri, Togar, sini guys. Hey guys, pada lapar nggak lo? Alamak, kebetulan ini. Ini guys buat makan siang. Ini buat Bapak nih yang banyak. Aduh. Ini buat Togar. Kurang ya kayaknya satu ya? Iyalah. 2 nih, double. Alamak. Ini buat Sri. Buat Bu Dokter? Ada dong. Nih, kasihin. Kamu dong Yun yang kasihin, kan ini dari kamu. Sri, kamu kan asistennya. Tolong ya kamu kasihin. Yuk kita makan yuk. Mantep, ayo. Makan di mana ya? Lu jangan minta lu. Itu, di meja. Enak kali ini. Ada yang ulang tahun nih. Biasa, Bu. Kita makan begini, ditraktir sama doinya dia, Bu. Makasih ya Yun, makasih Yang ya. Iya Bu, sama-sama. Gimana tuh doi kau itu? Perkembangannya, ha? Oh, kamu udah punya cowok Yun. Kenalin dong sama kita-kita. Belum Bu, masih panjang prosesnya. Udah oke tuh, karena tiap siang kita dapat makan ya nggak? Maksudnya Brian? Bukan Bu, itu loh laki-laki yang sering bareng di ruangan ibu itu loh, yang ganteng. Bu, masa tadi Mas Madun telat lagi? Udah gitu ya ada pasien yang mau beli obat di apotik, kan kita jadi nggak enak. Mas Madun, kenapa sih telat terus? Iya Bu, maaf. Tadi kedua istri saya pada berantem Bu. Berantem kenapa? Ya biasa Bu, minta keadilan. Makanya kalau nggak bisa adil, istri satu aja Mas Madun. Ya udah telanjur Bu. Ya udah telanjur enak Bu. Kalau ngomong suka bener. Iya Bu, maaf. Ya terus apa hubungannya sama Mas Madun telat? Ya kalau mereka berantem, ya udah berantem aja. Mas Madun kan bisa pergi ke klinik. Ya mestinya begitu. Nah terus kenapa nggak dilakuin? Masalahnya, coba bayangin. Sepatu kiri saya dipegang sama istri saya yang pertama. Sepatu kanan saya dipegang sama istri saya yang kedua. Jadi, kau berangkat kerja, tunggu mereka selesai berantem dulu ya. Tawa. Ya Bu, maaf Bu. Ada suara yang lagi minta tolong tuh. Saya ke depan dulu ya. Ya udah suruh masuk aja. Iya Bu. Kalian beresin ya makanannya. Oh ya Yun, nanti kita pulang bareng ya. Ada yang mau saya obrolin. Iya Bu. Yun, maaf ya.
bukannya mau gimana-gimana. Kamu serius sama Brian? Ya pengennya sih serius, Bu. Gitu ya. Ya udah deh, semoga kalian langgeng ya. Ya saya sih pengennya serius, tapi kan Mas Brian nggak mau. Oh, bukannya dia sering traktir kamu ya? Kamu juga pernah kan makan siang bareng sama dia? Iya sih, Bu. Tapi saya tuh cuma dijadiin teman curhat. Semua yang diceritain ke saya tuh tentang ibu. Dia tuh belum bisa move on dari Bu Dokter. Tapi kan kamu cantik, Yun. Ah, Ibu, kan nggak semua laki-laki cuma mau kecantikan kita doang. Berarti dia menceritakan masa lalu saya sama dia ke kamu dong? Yang kenangan indahnya doang, Bu. Yang kenangan pahitnya enggak. Sabar ya, Yun. Suatu saat dia pasti lulus sama kamu. Halo, Dit. Kita jadi dinner kan? Oke, jam 7 malam kamu jemput aku ya. Oke, see you. Bu, saya pamit ya. Terus, Brian? Bu, saya tidak akan mengambil hati laki-laki yang hatinya bukan untuk saya. Saya permisi. Pak, tunggu Pak. Apa-apaan sih? Ini waktunya jam istirahat. Kalau perlu, situ nunggu sebentar ya. Aduh jangan gitu Pak, saya buru-buru nih Pak. Jam 1 nanti saya ada acara penting loh Pak. Saya mau ngelamar calon istri saya Pak. Apa urusannya dengan saya? Ya saya kan mau berobat Pak. Mau berobat? Kelihatannya sih itu sehat-sehat aja, nggak sakit. Ya ini kan yang dilihat Bapak ya Pak, tolonglah Pak. Ini penting loh Pak. Kalaupun saya cerita ke Bapak juga, Bapak nggak bakal bisa ngobatin. Yang bisa ngobatin ini dokter Sinta. Yaudah jangan berisik, jangan banyak ngomong. Saya cek dulu dokternya. Bisa apa enggak ya? Tunggu sini, duduk. Harus bisa ya Pak ya? Bawel lu ya. Nggak telat pas saya lamarannya Pak. Iya, bawel. Gila. Duduk dulu sini. Iya Pak. Pasien bawel banget tuh. Rambutnya belah dua lagi. Idih. Ntar dulu. Jangan lama-lama ya Pak. Ih, belah. Mas, lain kali kalau orang jam istirahat itu tunggu dulu sebentar. Ini lagi pada istirahat. Lah mana saya tahu Pak. Nih, coba lihat. Apa ini tulisannya? Buka Pak. Kalau buka artinya apa? Artinya saya boleh masuk dong Pak? Nah, masuk. Oh, makasih ya Pak. Iya. Permisi Sus. Iya, silakan duduk. Sebelumnya sudah pernah berobat di sini, Pak? Sudah Sus. Ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Perwira Sus. Sebentar ya. Perwira Langit ya? Iya benar Sus. Bisa langsung ke dalam ya Pak, ketemu Susri. Makasih ya Sus. Iya, sama-sama. Sus, saya... Bapak Perwira Langit ya? Iya Sus, benar Sus. Silahkan Pak. Makasih Sus. Iya Pak. Yaudah bentar Pak ya, aku ada pasien dulu sebentar. Maaf ya, barusan ada telepon dari orang tua biasa. Iya nggak apa-apa dok. Gimana? Apa keluhannya? Jadi gini dok. Gimana Pak? Ini kalau saya ngomong kayak gini, suara saya kedengaran sampai keluar nggak sih dok? Ya enggak sih Pak, kalau Bapak ngomongnya kayak gini. Takutnya kalau saya ngomong kedengaran sampai keluar dok, kan saya malu dok. Ah, malu kenapa Pak? Soalnya yang saya konsultasikan ini tuh penyakit yang memalukan. Hah? Bapak HIV? Atau spilis? Bukan itu dok. Terus? Jadi gini dok, hari ini tuh saya mau ngelamar calon istri saya dok. Nah bulan depan saya nikah. Terus? Terus saya punya kelainan dok. Bapak biseksual? Gay? Bukan itu dok, bukan. Amit-amit itu mah. Saya kalau kencing itu suka melenceng-melenceng kayak gitu dok. Nggak pas pada tempatnya. Karena kena celana sama sepatu saya sendiri. Bahkan pernah nih dok, pas dikencing di toilet umum. Saya kencing malah kena yang di sebelah saya, kena kakinya. Takutnya pas saya lagi gini sama istri saya, keluar anunya nggak tepat sasaran dok. Ya konsepnya beda dong Pak. Kan itu keluarnya di dalam. Kalau Bapak di toilet kan itu keluarnya di luar Pak. Ya sesekali dok keluarnya di luar, masa di dalam terus. Ya saya paham. Pertanyaan saya, Bapak menderita penyakit ini dari kapan ya? Sorry. Maksud saya kencingnya melenceng kemana-mana. Sejak saya disunat dok. Emangnya Bapak waktu disunat dipotong atau dilaser? Jadi gini dok, yang nyunat saya itu ternyata matanya rabun dok. Jujur aja nih dok, punya saya tuh atasnya nggak simetris potongannya. Ya. Saran saya sih Pak ya,
Bapak pergi ke dokter spesialis sunat laser. Dia pasti membantu keluhan Bapak. Jadi di sini nggak bisa, Dok. Ya, padahal saya mau diperiksa sama dokter. Maaf Pak, kami tidak punya alatnya Pak, dan kami tidak ada dokter ahlinya. Ya, sia-sia dong Dok saya kesini. Adalah Dok, saya permisi dulu ya. Tapi Dok, toilet sebelah mana ya Dok? Bapak keluar aja, terus Bapak nanti belok kiri, nanti di depan ada tulisannya. Makasih ya Dok. Iya Pak. Pak, bantuin dong. Malah bengong liatin doang. Bukan begitu Mas. Ini Mas Brian kan ya? Aduh, buruan bantuin ini dulu. Iya, makanya saya lihat dulu Mas Brian. Mas Brian, ini bapaknya? Bukan. Nanti kita juga bakalan tahu ini siapa. Oh gitu? Ayo. Ya, nanti Pak. Nah, pelan-pelan Pak. Nanti juga kita bakalan tahu siapa dia. Siapa dia? Orang kita nggak dikasih tahu. Ya. Mas Brian, kita registrasi dulu ya Mas. Ya Mbak, maaf Mbak, saya ada keperluan. Jadi saya mohon titip Bapak ini ya. Terus yang bayar biaya pengobatannya siapa Mas? Saya dong Mbak. Terus kenapa Mas tinggal? Ada hati yang mesti saya jaga Mbak. Oke Mbak? Hati? Hati siapa? Masa si Yuni? Mas Madun? Mas? Bu Tania, ada apa Bu Tania? Mas, bisa tolong panggilin Sri? Siap Bu Tania. Mbak Sri, Mbak Tania manggil Mbak Sri. Ada apa, Pak? Mana saya tahu. Sono aja dulu samperin. Baik, Pak. Iya, Mbak. Pak, Bapak. Bapak sakit apa? Sri, bawa ke ruang periksa. Kamu sekarang telepon Bu Dokter deh. Pak Madun, Bang Togar, tolong Bapak bawa ke ruang periksa. Iya, bawa. Ini kenapa ini? Sakit. Oh, ya lagi. sudah. Yuk kita bawa ke dalam. Bawa. Pelan-pelan, Pak. Iya, saya bantu dari belakang ya, baik. Ayo, bawain. Hati-hati. Ya, Pak. Terus, Pak. Terus. Kebetulan, Bu Dokter, ada pasien gawat. Sekarang pasiennya ada di ruang periksa. Oh gitu? Sakit apa katanya? Aduh, aku belum sempet nanya Bu, karena pasiennya udah kesakitan. Udah mengerang-ngerang gitu. Kasian, dan pasien itu bapaknya Sri. Iya. Sri, kamu ngapain diem aja? Bapak kamu lagi sakit loh, bukannya diurusin. Apa? Papa sakit apa? Ini, kenapa kok begitu? Sudah, yuk kita sana. Lama. Sri, tadi Papa kesini sama siapa? Sayang, nggak tahu Bu. Masa sih Bang, Bu Dokter panggil Papa? Masa sih kita salah dengar? Soalnya tadi Sri tuh panggil Bapak, terus dia kayak histeris gitu. Jangan-jangan mereka emang satu keluarga. Tapi kalau satu keluarga, kok kita baru tahu ya? Mungkin mereka itu satu bapak, beda ibu. Bisa jadi sih. Iya, benar juga. Yang tadi bawa Papa saya ke sini siapa ya, Tania? Mas Brian, Bu. Oh, bertanya-tanya. Iya. Yun, Aneh. lo gak serius kan sama Mas Brian itu? Gue sama Brian tuh gak ada hubungan apa-apa. Bu Dokter juga tahu kok. Jangan bohong lo. Sure, beneran. Gak ada apa-apa. Berarti hati yang dijaga Mas Brian itu Bu Dokter. Rumit kalian. Kemana-mana kalian bahas. Udahlah, gak usah ngomong gitu. Jangan bilang rumit. Tatap wajahku yang tampan ini.
Ini yang menguatkan aku kalau mereka itu satu bapak lain ibu adalah. Apa tuh? Adalah apa, Mas? Apa Bang Adun? Dilihat dari speed bicaranya. Kalau Bu Dokter kan normal. Kalau si Sri, mau kemana Mas Badun? Mau makan? Kan nggak normal. Iya juga ya. Pintar kadang-kadang Mas Badun. Soalnya dulu speaking English. Dia bukan bapak saya. Terus bapaknya siapa? Kali Kak. Bapak gue udah meninggal. Yang penting happy.